Selamat pagi semua. Kita lihat Amsal pasal 26. Dulu pernah kita membaca dan bulan Juni juga kita membaca kembali. Dan semuanya tidak ada yang kebenaran. Dan kenapa senang membaca pasal ini, karena juga senang membaca deh. Mohon Tuhan membantu kita. Itu kita di ayat 26 kita memberi tema orang bodoh tidak ada Tuhan. Itu memberi orang bebal. Ada keluar 17 kali ya orang bebal dan tidak ditulis ada Tuhan. Jadi saya kasih tema orang bebal tidak ada Tuhan. Dan waktu itu Pastor Ena berbicara seperti yang saya pikirkan sama. Yang ayat 1 sampai 12 mengatakan orang bebal betapa sangat tidak baik. Dan sudah berkata bagaimana orang bebal itu sangat tidak baik, sepertinya tidak ada hubungan dengan kita. Ya, orang bebal memang begini. Jadi kita di bawah mengatakan kalau kita ada seperti orang bebal ini, kita adalah orang bebal. Seperti salju di musim panas dan hujan pada waktu panen, demikian kehormatan tidak bagi. Musim panas lagi ada turun salju, bagaimana artinya semua tanaman akan mati. Di saat hujan kita memanen ya, kita juga tidak bisa memanen. Jadi membuat semua petani itu sangat tergesa-gesa untuk memanen. Dan seperti orang Babel itu ditinggikan sampai juga dalam kekuasaan orang Babel semua pun akan mati, semua pun tidak akan terbaik. Jadi 1 sampai 12 itu orang Babel itu tidak ada pengharapan. Seperti burung pipit mengilap dan burung layang-layang terbang, demikianlah kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Yaitu satu kutuk itu pasti ada alasannya. Dan saya lihat ayat kedua yang ditaruh sangat istimewa. Dan bagaimana 1 sampai ayat 2 itu bagaimana orang Babel itu ditinggikan. Seperti di ayat ketiga. Dan petong untuk punggung orang bebal. Kenapa di sini tuh selalu mendapatkan orang bebal mendapatkan satu pengajaran karena dia bebal. Jadi ayat 1 sampai 2 tuh saling menjawab. Ayat 4 sampai 5 kita pikirkan. Jadi kalau ditaruh bersama sepertinya kayaknya tidak ada kaitannya. Orang bebal kita taruh di atas dunia ini, bagaimana kita tuh beraktivitas dengan orang bebal. Dan sepertinya janganlah kita sama seperti orang bodoh. Ya sepertinya itu janganlah menjawab orang bebal menurut kebodohannya. Yang ayat kelima, jauhlah orang bebal menurut kebodohannya. Kita tuh lihat tuh Yesus menghadapi mereka itu. Yesus menghadapi Pilatus dan juga
imam kepala tuh reaksi Yesus juga akan keluar. Dan waktu itu Yesus lebih banyak memilih diam. Semua fitnah yang diberikan kepada Yesus itu tidak ingin menjawabnya, tapi kadang Yesus menjawab di saat diadili, di saat ingin disalibkan. Seperti iman kepala kamu nanya, apakah kamu anak Allah? Kamu sudah mengatakannya. Terus kadang Yesus menjawab, kadang Yesus tidak menjawab. Dan banyak yang menanya Yesus kebanyakan tidak menjawab. Dan seperti Pilatus mengatakan, apakah kamu tahu saya mempunyai kekuasaan untuk membebaskanmu atau menghukum matimu? Kata Yesus kepada, jika bukan dari kuasa dari atas, kamu apapun tidak bisa melakukannya. Dan Yesus untuk menghadapi orang Farisi dan imam-imam dan begini juga melakukannya. Dan seperti membayar pajak kepada raja. Kalau Yesus berpikir kalau menjawab dengan begini juga saya pasti akan salah. Maka Yesus dengan pertanyaan orang Farisi itu menjawab mereka. Dan menanyakan gambar siapakah di dalam mata uang itu. Dan seperti yang mereka pertanyakan, maka Yesus menjawab dengan apa yang mereka pertanyakan. Seperti orang Farisi menanya kepada Yesus, dengan kuasa apakah engkau membaptis orang? Ini juga sama. Dan Yesus juga menjawab mereka dengan pertanyaan mereka. Dan saya menanya pada kamu, baptisan Yohanes dari mana? Kalau seandainya dari Tuhan, kenapa apa yang Yohanes memudahkan saya, kenapa kamu tidak mendengar? Kalau berkata bukan dari Tuhan, mereka juga tidak berani berkata. Dan kata orang Farisi, saya tidak memberitahukan kamu dari mana baptisan Yohanes. Jadi dengan olah sama bebal itu kita mempunyai suatu hikmat ya. Yaitu kadang kita tidak usah menjawabnya. Kan kadang-kadang kita menjawabnya dengan pertanyaan yang mereka pertanyakan. Dan sini memberitahukan kita bagaimana kita menghadapi orang bebal. Jangan mengirim pesan dengan perantara orang bebal. Mematahkan kakinya sendiri, mematahkan kakinya sendiri. Jadi kita mesti ada menjaga jarak dengan orang bebal. Ayat 6 dan 10 sama. Seperti orang yang lewat siapa mempekerja orang bebal dan orang yang lewat ada seperti pemanah yang melukai tiap orang. Jadi kita melakukan orang yang melakukan bebal melakukan pekerjaan, tapi banyak yang tidak bisa mereka kerjakan. Tapi untuk mempekerja orang yang cukup tenaga, 1-2 orang cukup. Bukan mempekerjakan banyak orang itu lebih baik, tapi lebih banyak orang itu banyak yang kesusahan yang mereka berikan pada kita. Jadi kita mesti menjaga jarak sama orang bebal. Di ayat ke-7, amsal di mulut orang bebal ada seperti kaki yang terkulai daripada orang yang lupa. Jadi yang ayat ke-7 sama ayat ke-9 adalah untuk memanggil. Amsal di mulut orang bebal ada seperti duri yang menusuk
tangan pemabuk tidak ada reaksinya, tidak bisa diperintahkan ya, diatur. Jangan kita menyuruh orang bebal itu melakukan suatu pekerjaan, masalah akan tambah banyak dan mereka tuh tidak mempunyai introspeksi diri yang tinggi. Ayat 11, seperti anjing kembali ke muntahannya, demikianlah orang bebal yang mengurangi kebodohannya. Dan sepertinya mereka tidak ingin, tapi kembali lagi memakan muntahannya sendiri. Dan kita melihat pekerjaan yang baik itu suatu tidak arif ya, tidak bijaksana. Jadi ayat 1 sampai 11 tuh memberitahukan kita tuh menjauhi orang bebal. Ya kita tuh berpikir iya kita mesti menjauhi orang bebal. Jadi kita ayat 12 kita mempertanyakan siapa orang bebal itu. Dan orang bebal itu ada beberapa ciri. Jika engkau melihat orang yang menganggap dirinya bijak, harapan bagi orang bebal lebih banyak daripada bagi orang itu. Kita melihat tuh orang bebal itu melihat tuh lebih dibandingkan orang bijaksana lebih baik daripada orang bijaksana. Dan banyak orang berbicara merasa dirinya tuh orang bijaksana. Dan orang lebih banyak itu merasa tuh lebih banyak dari berpintar daripada orang bebal. Jadi kalau kita membandingkan orang bijaksana lebih pintar daripada orang bebal, yang diperkatakan ini apakah kamu pintar? Kalau kita merasa kita sangat pintar, kalau kita akan lebih tinggi daripada orang bebal. Itulah cirinya orang bebal. Yang ciri kedua adalah pemalas. Karena kita tidak bijaksana tapi bukan orang bebal tapi orang malas. Tapi kita merasa tuh apa yang kita bicarakan ya sangat bijaksana. Kenapa tidak boleh di jalan untuk melakukan segera? Karena sangat bahaya karena ada singa di lorong. Seperti di tempat tinggal ya dekat daerah tingkau itu kadang-kadang ada babi hutan. Tapi babi hutan yang besar itu sangat menakutkan. Kalau lebih bagus tuh jangan keluar rumah ya. Pokoknya kita membeli satu alasan kepada sendiri cuaca tidak baik, pokoknya jangan keluar rumah. Dan banyak alasan untuk tidak ingin keluar rumah. Ayat 16. Si pemalas menganggap dirinya lebih bijak daripada 7 orang yang menjawab dengan bijaksana. Kita tuh tidak merasa kita tuh bebal, kita merasa diri kita adalah bijaksana. Kita merasa tuh lebih bijaksana dari ketujuh orang itu. Orang pemalas itu adalah sangat besar tuh kebebalannya. Tapi kita orang tuh merasa tuh
Orang bebal itu merasa bisa, tapi orang malas lebih malas daripada orang bijaksana. Kita orang yang malas itu sangat dikasihani. Jadi kita merasa tuh keluarga kita, ya suami kita tuh melihat kita tuh sebagai orang yang malas ya, maka kita mesti cepat-cepat mengubah diri kita supaya mereka tuh jangan melihat kita dengan begitu. Dan itu dua yang tema yang dari orang bebal. Yang ketiga itu banyak ikut campur dalam pertengkaran orang lain. Orang yang suka mengurusi perkara orang adalah juga sama orang bebal. Orang ikut campur dalam pertengkaran orang lain ada seperti orang yang menangkap telinga anjing yang berlalu. Tidak ada urusan dengan kita mau menghadapi ke suatu keadilan, mau tahu urusannya banyak, maka semua pun juga akan dibenci, dan kita tidak ada batas waktu. Seperti orang tuh mengurus anaknya, ya mengajak anaknya, dan kita mengikuti orang tua itu mengomeli anak sendiri ya. Dan banyak orang tua merasa saya boleh mengomelin, marahi anaknya sendiri, tapi kamu tidak boleh ikut-ikutan memarahi anak saya. Kamu berdiri dalam posisi ibunya juga tidak boleh, dan berdiri dalam posisi anak itu juga tidak boleh. Dan kadang melihat tuh anak itu mencuri perumpama ya. Pas di orang tua merasa tidak boleh, dan kita tuh berkata ya udah nggak apa-apa, anak itu sudah minta maaf, biarkan saja, itu bukan urusan kita. Orang yang suka ngurusin urusan orang itu tidak ada garis batasnya, ini juga termasuk orang bebal. Dan juga di ayat 18, seperti orang gila menembakkan panah api. Ayat 18, seperti orang gila. Itu demikian orang memperdayakan sesamanya. Ya, ayat 19, demikian orang yang memperdaya sesamanya itu juga sama juga dengan orang bebal dan berkata aku hanya bersenda gurau. Ya, ini yang boleh katakan orang yang gila. Dan juga kadang-kadang kita dalam situ suka main api, sangat bahaya. Dan kita jangan memperdaya sesama kita. Itu banyak gereja kita banyak orang bebal. Banyak orang yang mendapatkan keselamatan, tapi kenapa tuh masih juga ada banyak kabar tentang orang bebal? Kita tuh melihat tuh melakukan sesuatu yang tidak baik, dan kita selalu berkata ya memfitnah. Bukannya tidak boleh kita tidak bercara memberitahukan, karena urusan ini bukan urusan kita. Jadi kita bisa dalam kuasa kita bisa membereskan, mengurusnya. Maka kalau kita bukan urusan kita memberikan satu perkataan yang tidak baik, maka masalahnya akan lebih membara. Setiap alat untuk bara api menyala dan kayu untuk api. Demikian orang yang suka bertengkar untuk memanaskan perbataan, yaitu
menghancurkan hubungan saudara semua, dan ini Tuhan tuh tidak menyukakan. Dan sebuah masalah fitnah ini akan ada, maka permasalahannya akan lebih berbahaya, lebih parah. Dan seperti bila kayu habis padamlah api, bila pemfitnah tidak ada adalah pertengkaran. Di ayat 22, seperti sedap-sedapan perkataan pemfitnah masuk ke lubuk hati. Kita ada satu pengalaman kita, namanya suatu perkataan yang kita tidak suka kita dengar. Dan saya itu mengatakan, saya memberitahukan kamu satu rahasia. Apa? Pasti ada rasa reaksi ya, pengen dengar. Yaitu adalah fitnah, yang kekuatan fitnah. Dan pas tidak ada urusan kita tuh membicarakan orang lain yang tidak baik, ya kita suka mendengarnya. Dan kita sesudah mendengarnya, kita akan memberitahukan kepada orang ini adalah fitnah. Jadi beberapa tuh membuat satu masalah akan lebih banyak permasalahan. Ini menjadikan pemfitnaan. Yaitu ayat 23 itu seperti pecahan periuk bersadukan perak. Di dalam hati kita tuh kita ada benci, dendam sama orang itu. Di dalam hati juga seperti orang bebal. Tapi di dalam hati kita banyak dendam, tapi kita tidak membicarakan. Kita akan berbohong, akan menutupinya. Itu masih ada tuh rasa iri hati. Ada juga bibir yang manis. Tapi kita tidak tahu apakah ini orang bebal. Tapi kita melihat hati orang ini adalah dengan kebencian. Jika ada kebencian, ada orang bebal. Karena dia tuh palsu. Karena hatinya bengkok. Dan iri hati. Dan waktu saya pertama kali untuk mendapatkan firman ini di saat saya bekerja, saya kira menghadapkan masa ini dua posisi itu selalu memberitahukan, tapi kadang kita tuh tidak bisa paham siapa yang ada masalah, ya, yang jujur, berkata jujur. Dan saya melihat firman ini, dan saya baru melihat si A benci sama si B. Dan saya tuh A adalah bawahan, tapi si B adalah atasan si A. Dan saya tidak boleh memberitahukan karena saya itu melihat. Dan dalam hati kita satu penglihatan lagi. Dan waktu itu kita melihat si A benar-benar ada masalah. Jadi makanya kita Amsal itu benar-benar yang kitab yang berhikmat, dan kita mohon kepada Tuhan supaya kita jangan menjadi orang bebal. Dan di firman ini bagaimana memberitahukan bagaimana kita menghadapi semua kehidupan kita, yaitu kemalasan kita merasa kita orang pintar, orang berhikmat, mengikuti Roh Kudus, mengikuti tetangga, mengikuti saudara-saudari di gereja, tidak ada hubungan. Dan di dalam hati kita tuh masih ada kebencian tidak dibereskan. Ini semua adalah bebal. Kita memohon Tuhan membantu kita, memohon Tuhan menyinari kita, terangnya menyinari kita. Kita mesti keluar dari orang bebal ini. Kita di situ menjadi orang bebal, di situ tidak ada Tuhan.
Memohon Tuhan kita tuh membuat kerajinan dan membuat kita tuh rendah hati, membuat kita tuh ada garis tengahnya. Kadang kita tuh merasa difitnah dan kita tuh memohon kepada Tuhan untuk menghadapinya. Kita jangan menjadi orang bebal. Mari kita memuji Tuhan kita.
kasih berlian. Tuhan, aku memuji-Mu. Di dalam dunia ini semua adalah-Mu. Engkau yang paling tinggi, Engkau adalah Tuhan yang adil. Tuhan, aku memuji-Mu. Di setiap pagi ini, semua kami jamaah kami, Tuhan, kami memuji-Mu. Jika Kau ada di dalam gereja 611 ini, Kamu tuh menyertai kami setiap hari. Untuk firman-Mu memberi kami berhikmah dan berikan dalam hati kami. Tuhan, kami kita berterima kasih. Kamu firman-Mu yang sangat mulia dan firman-Mu membimbing kami. Tuhan, kami memuji-Mu. Tuhan, kami memuji-Mu. Tuhan, kasih untuk firman-Mu dan pagi ini sampai di dalam kehidupan kami. Roh Kudus, kami mengundang-Mu, terang-Mu dan menyinari hati kami di dalam Amsal. Engkau berbicara kepada kami. Saudara-saudari semua, saya ingin kalian di sini berteduh. Tuhan, terang dari Roh Kudus itu menyinari kita dalam kehidupan kita. Amsal ini memberikan kepada kita, bukan diberikan kepada orang lain. Kita memohon kepada Roh Kudus untuk menyinari kita. Apakah kita adalah orang bebal? Di dalam kehidupan kita ada orang yang tinggi hati, kita merasa sangat punya hikmat. Apakah kita orang malas atau banyak yang mau ngurusi urusan orang? Apakah kita menganiaya tetangga kita? Ada kita seorang pemfitnah? Kita datang ke hadirat Tuhan, kita memohon Roh Kudus menyinari kita. Tuhan, memohon Engkau menyinari kami. Karena kami tidak ingin menjadi seorang bebal. Kami tidak ingin kehidupan kami tidak ada Tuhan. Di dalam kehidupan kita, kadang kita merasa kita ada orang berhikmat. Kita kadang merasa kita orang sangat baik, sangat pintar. Kita kadang melihat orang melakukan sesuatu tidak baik.
Dan kita kadang memberikan satu label pada diri kita. Kalau kita tuh sudah sangat kudus, Tuhan, tapi kami benar-benar tidak mengenalmu. Kadang kita mengadakan kepintaran kita yang sedikit, dan kita sangat bisa dan pengalaman kita sangat baik. Kadang kita suka malas. Kita kadang tidak rajin. Kita tidak benar-benar tidak mengatur semua kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Kadang kita tidak ada batasnya. Kadang kita suka ingin tahu ngurusin urusan orang. Dan kita kadang berkata kita bisa melakukannya, membereskan semua masalah. Kadang kita melakukan banyak pekerjaan, apakah kita tidak menaik kepada Tuhan? Apakah Tuhan akan menyuruh kami melakukan? Kadang-kadang kita mengikuti emosi kita pergi melakukannya. Tuhan, kami tidak bertanya padamu, apakah semua ini karena kehendak Tuhan? Kita tidak menghormati Tuhan. Kita kadang-kadang mempunyai satu perkataan yang tidak kuat. Kadang kita dengan kata-kata kita membuat orang terluka. Kadang kita membuat banyak fitnah, membuat pertengkaran, dan membuat orang terluka. Tuhan memohon Engkau menyinari kami. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu mengaku dosa. Tuhan, dosa ada di dalam diri kami. Tidak, tanpa kita sadar kita menjadi seorang bebal. Kita berpikir kita sangat bijaksana, pintar, kita merasa kita di dalamnya Tuhan, tapi kita salah. Tuhan memohon Engkau menyinari kami. Kadang kita banyak mengeluh kepahitan kepada orang lain. Di dalam hati kita tuh kadang bereaksi. Kita tidak mengundang kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita tuh kadang merasa kita pintar dan kita jalan di jalan yang sesat. Tapi kita dalam Tuhan kita berkata kita tidak ingin dosa ini. Bisa kita menjadi orang bebal, di dalam diri kita tidak ada Tuhan. Tuhan, mohon Engkau bantu kami. Saudara-saudara semua, kita di dalam hadirat Tuhan, datang ke hadirat Tuhan. Di saat Tuhan menyinari dosa kita, kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan. Dan semua dosa ini tidak sedikit pun tidak ada di dalam tubuh kita. Kita dalam hadirat Tuhan, kita memohon untuk berdoa kepada kita. Tanganmu kita harapkan taruh di dalam dada kamu. Kita memohon kepada Tuhan untuk mengampuni dosa kita.
Tuhan mohon bantu kami. Tuhan mohon bantu kami. Saudara-saudara semua di saat tangan kita tuh kita letakkan di dada kita. Semua kita jamah hati kita. Memohon pada Tuhan untuk menjamah hati kita. Hati kita apa yang kita pikirkan ada yang lurus. Hati kita yang kita pikirkan ada bukan yang jahat. Bukannya kejahatan yang akan bertumbuh dalam hati kita. Kita berdoa untuk hati kita. Mohon Tuhan jaga hati kita. Hati kita tertuju pada Tuhan. Hati kita tuh kita tidak mengadakan kepintaran kita. Tuhan, Engkau jaga hati kami. Engkau berkati mulut kita dan tangan kita letakkan di dalam mulut kita. Tuhan berkati mulut kita. Mulut kita itu yang kita keluar adalah membawa firman Tuhan, kekuatan firman Tuhan. Dan mulut kita firman Tuhan. Tuhan berkati mulut kita. Mulut kita tuh bukannya membicarakan, memfitnah orang, mencerahkan orang. Apa yang kita keluar dari mulut kita, apa yang keluar dari mulut kita adalah membangun orang. Apa yang keluar dari mulut kita adalah membentuk kerajaan surga, membuat seorang tuh mendapatkan kedamaian. Dan Tuhan, Engkau berkati telinga kita dan kita letakkan tangan kita di telinga kita. Tuhan berkati telinga kami supaya kami bisa mendengarkan suaramu. Kita mendengarkan firman-Mu, kita mengikuti jalan-Mu. Kita bukannya hanya jalan untuk diri sendiri, tapi kita bagaimana mengikuti jalan-Mu yang Engkau bicarakan pada kami. Tuhan, aku menjawab panggilan-Mu. Tuhan, aku memuji-Mu. Tuhan, berkasih untuk memuji-Mu. Tuhan, pagi ini Engkau memberi kehidupan kami. Kami adalah seperti-Mu melalui firman-Mu. Kami setiap orang jangan merasa sendiri sangat pintar. Jangan merasa kita orang yang supaya kita jangan menjadi orang bebal. Kepada semua ini Engkau memohon, Engkau membantu kami. Tuhan, kami membutuhkan-Mu. Engkau membantu kami supaya kami mempunyai suatu hikmah. Lalu kita bangkit berdiri. Kita bagi dalam kelompok 3 orang dalam satu kelompok. Dan kita berdoa. Dan kita berdoa untuk sesama. Kita memberkati teman kita ya. Yang satu kita tuh berdoa untuk semua orang. Semua berkat berikan pada kita. Yang kedua tuh kita memohon kepada Tuhan untuk mengusahakan kerendahan diri untuk mengikuti Tuhan. Yang itu yang orang ketiga berdoa tentang dalam jangan sembarang berkata untuk melakukannya. Dan kita sampai di hadapan Tuhan untuk memohon Tuhan membantu kita. Kita bergantian untuk berdoa dan memberkati. Sekarang mulai. Tuhan, aku memuji-Mu, berterima kasih Engkau di sini. Kami pertama mengucapkan syukur di dalam nama Yesus. Setiap orang di dalam tubuh ini kami memuji-Mu, memberikan kami suatu kerendahan hati
dengan kerendahan hati mengikutimu. Tuhan, Kau bantu kami. Semua apa yang kami pikirkan, apa yang kami bicarakan, semua juga karena bimbingan-Mu. Tuhan, Kau membimbing kami, kehidupan kami diberikan padamu. Kami ingin memuji-Mu. Haleluya. Roh Kudus lebih banyak lagi mengurapi kami. Dengan kehidupan ini setiap saat selalu membutuh Roh Kudus-Mu. Roh Kudus datang. Roh Kudus, kami mengundang-Mu. Kan kita bersama menerima berkat. Aku dalam Tuhan Yesus memberkatimu. Ada telinga yang dengar-dengaran, dia selalu mendengarkan firman Tuhan dengan hatimu, dengan hati lo yang mendengar. Aku dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu di dalam hadapan Tuhan. Di semua ini dengan menjadi orang yang dengar. Aku dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Dia ada Roh Kudus di dalam kehidupanmu. Di dalam suatu kehidupan itu selalu mendengarkan, mengikuti. Sudah itu mempunyai hikmah apa yang perlu dibicarakan, apa yang tidak perlu dibicarakan. Mohon Tuhan membantu kita supaya Tuhan menjadi suatu orang yang menurut keinginan sendiri, menjadi orang yang jujur, yang adil di hadapan Tuhan. Dan Tuhan, aku memberkatimu dan selalu menunggu hadiran Tuhan, menjadi seorang yang adil dalam Tuhan. Aku dalam Tuhan Yesus memberkatimu di dalam hatimu, menjadi seorang yang adil, menjalankan tidak dalam kehadiran ini dalam Tuhan adalah dalam hatimu, kehadiran Tuhan ada hatimu. Aku memberkatimu di dalam Tuhan, selalu kehadiran Tuhan selalu mengikutimu, tidak kutuk tidak ada sampai dengan berkat selalu mengejarmu. Dengan berkatnya Tuhan selalu mengejarmu. Dalam Tuhan yang memberkatimu. Dalam Tuhan yang berdoa. Haleluya, amin. Berkati kalian.